Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ali. Salam Dogasin. Saya kuli bangunan di Jepang. Udah lama ya saya nggak bikin video. Ya karena itu sih jujur saya lagi nggak mood banget. Tapi malam ini tak pilih-pilihin bikin video. Nggak moodnya karena saya lagi banyak pikiran. Terus juga ya ada urusan Depoknya. Saya ini lagi pegang kertas gengseng. Gengseng itu kertas pajak gitu. Kertas pajak yang kita bayarkan tiap bulan di Jepang. Jadi gaji kita kan tiap bulan dipotong untuk bayar pajak penghasilan di Jepang. Tapi yang namanya gengseng itu pajaknya bisa dibalikin. Jadi kita udah bayar pajak ke pemerintah Jepang, tapi dalam kondisi tertentu tiap tahun itu kita bisa minta pajak itu dibalikin ke kita gitu. Itu bisa Jepang. Yang penting syaratnya itu kita tiap bulan itu ngirim uang ke Indonesia, ke keluarga. Jadi kalau ngirim uangnya ke orang tua gitu, itu bisa diklaim gengsengnya, jadi pajaknya bisa dibalikin. Tapi kalau tiap bulan kirim uangnya ke rekening sendiri itu nggak bisa. Oke. Jadi seperti ini gaji pajak totalnya setahun berapa nanti dibalikin. Oke bro, di video kali ini saya mau bahas tentang visa kerja yang baru untuk yang di Jepang. Jadi ini visa kerja, bukan lagi visa magang ya. Jadi visa magang dan visa kerja itu sekarang ada dua. Jadi dulu kan kalau visa kerja itu hanya untuk yang engineering kan, yang lulusan D3 atau S1. Tapi kali ini pemerintah Jepang mulai bulan April ini mengeluarkan kebijakan baru untuk tenaga kerja asing. Jadi bisa lulusan SMA bisa kerja di Jepang pakai visa kerja. Oke, namanya visa kerja. Visa Tokutei Gino, artinya visa keterampilan khusus. Bagaimana cara mendapatkannya? Jadi ya, untuk awal ini 1 April ini itu undang-undangnya baru berlaku. Jadi dan bidang pekerjaan yang ada itu baru perhotelan dan restoran. Katanya sih ke depan nanti akan ada bidang-bidang lain untuk bisa masuk kerja di Jepang dengan visa tersebut gitu. Syaratnya apa aja? Syaratnya yang saya tahu ya, setahu saya gitu. Itu syaratnya itu yang pertama itu kita harus lulus bahasa Jepang minimal N4. Jadi kalau magang kan nggak harus punya N berapa gitu, tapi kalau untuk visa Tokutei Gino ini kita harus lulus tes bahasa Jepang minimal N4 dan ada uji keterampilannya. Jadi selain N4 tes bahasa N4 itu sertifikatnya juga harus lulus tes keterampilan. Tes keterampilannya di mana? Kemungkinan besar di Jepang gitu. Tapi semoga kedepannya bisa tes keterampilannya di Indonesia gitu. Jadi pas ngajuin terus kita berangkat ke Jepang untuk beberapa hari untuk tes keahlian di Jepang. Kalau lulus baru di apply visanya gitu kan. Nah, visanya dengar-dengar itu 5 tahun ya, dan gajinya pun bukan gaji pemagang, katanya seperti itu. Gajinya itu karena kita dengan visa itu punya keterampilan khusus, maka gajinya pun katanya beda, lebih tinggi. Jadi ya itu ya bedanya ya, kalau
buat kamu-kamu yang belum tahu N4 supaya bisa lulus bahasa Jepang N4 itu, jadi tiap tahun itu ada 2 kali tes ujian JLPT untuk mendapatkan N1 sampai N5 itu ya. Nah, tiap bulan Juni kalau nggak, tiap bulan Juni sama bulan Desember ya kalau nggak salah, saya belum pernah ikut soalnya gitu. Jadi untuk bisa dapat sertifikat bahasa Jepang N4 itu kita harus ikut ujiannya. Di Indonesia ada, di Jepang juga ada. Oke. Terus untuk penyelenggaranya, perekrutannya, LPK yang merekrut magang juga kemungkinan besar akan merekrut yang menggunakan visa tersebut gitu, visa kerja. Jadi nanti kemungkinan LPK yang merekrut magang itu juga menawarkan untuk bisa masuk berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa tersebut, tapi ya dengan syarat-syarat tersebut kan, bisa dengan sertifikat bahasa Jepang N4 dan sertifikat keahlian gitu. Bedanya dengan pemagang seperti apa? Jadi itu nanti visanya itu visa Tokutegi. Nah, ini kontraknya 5 tahun. Setelah 5 tahun baru boleh bawa anak istri ke Jepang gitu. Kalau saya pemagang, nanti pas saya mau 3 tahun juga ada tes keahliannya untuk nambah ke 5 tahun. Oke. Jadi seperti itu. Jika saya lulus untuk ujian yang buat 5 tahun itu, saya bisa balik lagi ke sini gitu. Terus ya untuk kamu ya, jadi bidang yang tersedia baru perhotelan dan restoran gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan bidang-bidang lain itu hoax ya, belum ada bidang-bidang lain selain 2 bidang itu. Kalau mungkin kalian tahu ada teman-teman kalian yang pokoknya udah pulang dari Jepang terus udah balik lagi ke sini, itu balik lagi ke perusahaan awal. Jadi dia magang lanjut ke yang 5 tahun. Jadi udah 3 tahun selesai, terus nambah 2 tahun gitu. Jadi kalau untuk visa Tokutegi no ini mungkin sekitar 6 bulan ke depan lah, sekitar bulan 8 atau bulan 10 itu baru orangnya bisa berangkat, karena kan pasti butuh proses kan ya. Oke, buat kamu yang merasa info ini bermanfaat, silahkan di like. Sharannya cukup itu aja kali ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata atau sedikit salah informasi, mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.